Tahapan yang pertama adalah kontak. Tahap ini dimulai dengan munculnya persepsi pada benak individu. Di dalam tahap ini, Anda membentuk gambaran mengenai diri orang yang menjadi lawan bicara Anda. Tahap yang kedua adalah keterlibatan. Pada tahap ini, rasa merasa terhubung satu sama lain akan mulai berkembang. Di sini juga Anda akan mencoba untuk mengeksplor lebih jauh mengenai lawan bicara Anda. Ketika Anda ingin mengenal orang itu lebih baik, maka Anda akan mengintensifkan hubungan Anda dengan mengungkapkan identitas diri lebih lengkap. Tahap yang ketiga adalah keintiman. Pada tahap ini, Anda mengikat diri Anda lebih dengan orang lain dan menjadikan hubungan Anda seperti seorang sahabat, kekasih, teman terdekat, ataupun keluarga. Dalam tahap ini, biasanya terbagi dalam dua fase. Fase yang pertama adalah fase komitmen interpersonal. Kedua individu berkomitmen melakukan suatu hubungan satu sama lain secara pribadi. Yang kedua adalah fase ikatan sosial. Komitmen diumumkan secara publik kepada teman, keluarga, atau bahkan masyarakat luas. Yang nomor 4 yaitu kemerosotan. Tahap penurunan hubungan ditandai oleh melemahnya ikatan antar keduanya, teman ataupun kekasih. Nah, fase pertama biasanya karena ketidakpuasan antar pribadi dan mulai membayangkan hal-hal negatif tentang masa depan dengan pasangan. Seperti akan terjadi sesuatu yang buruk, hubungan tidak akan lama dan lainnya. Maka ada fase kedua yaitu kemunduran interpersonal. Kemunduran interpersonal ini kalian menarik diri lebih jauh dari pasangan Anda dan menghabiskan waktunya hanya sedikit. Lalu sibuk dengan diri sendiri saat sedang bersama pun yang dirasa hanya kesunyian serta diselimuti rasa kecanggungan. Yang kelima yaitu perbaikan. Nah, beberapa orang ada yang bisa merasakan jika hubungan mereka sedang dalam masa kritis atau sedang dalam masa kemunduran, sehingga melakukan tahap berikut ini yaitu tahap perbaikan. Nah, tahap perbaikan pertama yaitu perbaikan interpersonal, yaitu menganalisis apa yang salah dan mempertimbangkan cara untuk memperbaikinya. Lalu nomor 6 yaitu tahapan pembubaran. Seperti namanya itu artinya sudah tidak ada lagi ikatan antar individu. Ikatan tersebut sudah terputus. Nah, awalnya pembubaran biasanya mengambil bentuk pemisahan antar pribadi, di mana misalkan individu itu memilih untuk berpindah tempat. Misalkan yang awalnya tinggal bersama menjadi pindah apartemen atau pindah rumah. Nah, lalu jika hal ini diterima dan hubungan sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka masuk dalam fase pemisahan sosial. Sudah tidak ada lagi nih interaksi, menghindari satu sama lain dan menjadi lajang ataupun statusnya single. Nomor 7 ada namanya gerakan di antara tahapan. Nah, hubungan itu tidak statis, artinya bergerak dari satu tahapan ke tahapan lainnya sebagian besar sebagai hasil dari interaksi interpersonal. Nah, ada 3 jenis perpindahan yang dapat diidentifikasi. Nah, yang pertama yaitu stage movement. 6 tahap model menggambarkan jenis gerakan yang terjadi dalam hubungan interpersonal. Ada 3 jenis panah. Yang pertama yaitu panah keluar, yang kedua itu panah vertikal, dan yang ketiga itu panah refleksif diri. Yang pertama itu panah keluar, menunjukkan bahwa setiap tahap dalam hubungan menawarkan peluang untuk keluar dari sebuah hubungan tersebut. Yang selanjutnya itu panah vertikal, artinya mewakili fakta bahwa Anda dapat pindah ke tahap lain, bisa memilih lebih intim atau kurang intim. Jadi misalkan dalam suatu hubungan nih kalian bisa pilih mau melanjutkan hubungan tersebut ke arah yang lebih intim, ke arah yang lebih serius, atau udah aja stop di situ dan tidak lanjut lagi. Nah, yang terakhir itu adalah panah refleksif diri, artinya panah yang kembali ke awal dari level atau tahap yang sama, menandakan hubungan apapun bisa stabil di titik manapun. Misalnya nih, Anda dapat terus mempertahankan hubungan tersebut pada tingkat intim tanpa memperburuk atau kembali ke tahapan yang kurang intens atau kurang intim pada sebelumnya. Nah, setelah stage movement yaitu ada turning point atau titik balik. Nah, dalam hubungan untuk lanjut ke fase atau tahapan berikutnya tentu melalui beberapa fase dan proses, tidak langsung loncat ke hubungan yang lebih intim. Pasti ada titik balik atau ada turning point dalam sebuah hubungan.
Nah, peristiwa hubungan signifikan ini memiliki konsekuensi penting atau pengaruh yang penting bagi kedua individu tersebut dalam perubahan hubungan mereka. Nah, yang terakhir yaitu ada the relationship license. Nah, gerakan yang agak berbeda bisa diapresiasi dengan melihat apa yang disebut lisensi hubungan. Lisensi atau izin di antara kedua belah pihak untuk memutus beberapa aturan sebagai hasil dari tahapan hubungan. Nah, saat hubungan berkembang, maka lisensi juga ikut berkembang. Nah, contohnya itu saat hubungan Anda sudah dekat atau menjadi lebih intim. Nah, dalam keintiman itu Anda memiliki hak nih untuk mengatakan dan melakukan hal-hal apa saja yang belum pernah dilakukan sebelumnya pada saat tahap keterlibatan. Di sini saya akan menjelaskan relationship theory. Di sini ada attraction theory, terus ada relationship rules theory, sama relationship dialectics theory. Pertama-tama, apa itu attraction theory? Attraction theory adalah teori yang menyatakan bahwa orang membentuk hubungan atas dasar ketertarikan. Orang dapat tertarik dengan orang lain atas dasar 6 faktor. Faktornya apa saja? Yaitu pertama, kesamaan. Maksud dari kesamaan ini, kita pasti mau berteman sama orang yang kita rasa punya kesamaan sama kita. Terus yang kedua ada kedekatan. Pasti kita mau temenan sama orang yang kira-kira satu lingkungan sama kita. Terus yang emang kita rasa misalnya tetangga lah gitu. Kita pasti pengen tahu dia orang kayak gimana, dan dari situ kita ingin berhubungan baik dengan dia. Terus yang ketiga ada kekuatan. Maksudnya tuh kita mau berteman sama orang yang kira-kira punya bisa mensupport kita gitu. Terus yang keempat ada daya tarik dan kepribadian. Maksudnya tuh terlihat dari looknya, misalkan daya tarik terus, atau enggak kepribadiannya, misalkan dia orang yang pemberani, dia orang yang ramah, dia orang yang pendengar gitu, pendengar yang baik. Terus habis itu yang kelima ada status sosial ekonomi dan edukasi. Kebanyakan orang tuh mau berteman sama orang yang kita rasa punya status sosial ekonomi yang tinggi. Maksudnya tuh kayak kalau misalkan kita butuh, terus dia bisa bantu kita, maksudnya tuh kayak gitu. Tapi nggak semua orang kayak gitu. Terus habis itu ada edukasi, maksudnya kita mau berteman dan berhubungan sama orang yang kita rasa punya edukasi gitu. Jadi kalau kita ngomongin apa pasti nyambung. Terus habis itu yang keenam ada saling menyukai. Nah, biasanya kita tertarik untuk berhubungan sama orang yang kita rasa juga nyaman dekat kita, terus tertarik kalau dekat kita gitu. Selanjutnya ada relationship rules theory. Teori ini menjelaskan dalam hubungan ada aturan yang membantu memprediksi apakah hubungan tersebut dinilai baik atau tidak, dan membantu memperbaiki hubungan yang rusak. Yang pertama ada aturan dalam pertemanan. Maksudnya dalam satu persahabatan atau gengan pasti punya aturan. Misalkan kayak kalau ada masalah harus di-sharing gitu. Terus yang kedua ada aturan dalam romantis. Ini tuh misalkan kayak hubungan pacaran gitu ya, atau sama suami istri. Maksudnya kalau misalkan ada contohnya ya, kalau ada masalah harus terbuka, terus kayak yang saling mengerti satu sama lain gitu, saling mengalah. Kalau ada sesuatu yang harus diomongin. Terus habis itu yang ketiga ada aturan dalam keluarga. Maksudnya tuh ngejelasin bagaimana mengatur keluarga, kayak misalnya ngomongin soal finansial. Terus sama sih dari ketiga aturan tersebut tuh menjelaskan juga tentang keterbukaan gitu, karena soalnya ini hubungannya tuh dekat pertemanan, karena dari pertemanan romantis sama keluarga. Terus yang keempat tuh ada aturan dalam tempat kerja. Yang dimaksud aturan dalam tempat kerja tuh misalkan kayak macam-macam sih, tergantung bentuk kerjanya juga. Terus salah satunya ya misalkan kayak nggak boleh ada hubungan lebih gitu antara rekan kerja, kayak nggak boleh pacaran, nggak boleh suami istri gitu. Terus kerja tuh harus sampai selesai biar nggak ada lembur. Selanjutnya ada relationship dialectics theory. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang yang terlibat dalam suatu hubungan mengalami ketegangan internal antara sepasang motif atau keinginan yang menariknya ke arah yang berlawanan. Maksudnya itu dalam berhubungan kecenderungan saling menentang satu sama lain karena memaksakan suatu keinginan atau kehendak masing-masing. Contohnya kayak mahasiswa sama dosen. Ketika kita baru masuk kuliah, terus kan ada dosen baru. Nah, kita tuh pasti tegang, kayak belum kenal dosennya kayak apa, tapi pas lihat looknya kita kayak ngerasa aduh tegang nih, pasti galak. Terus kita kira nanya sama kakak tingkat, terus kakak tingkatnya bilang kalau dosen ini baik. Nah, dari situ ketegangan kita jadi berkurang dan akhirnya kita bisa mengikuti mata kuliahnya dengan baik. Kita akan membahas social penetration theory. Teori penetrasi sosial ini menjelaskan banyaknya jumlah topik yang dibicarakan dalam suatu hubungan antar pribadi dan juga kedalaman serta keintiman pembicaraan yang dibahas. Teori ini dapat digambarkan dengan sebuah model, yaitu lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian dan juga beberapa lapis kedalaman. Nah,
Lingkaran tersebut dibantu menggunakan tanda panah. Semakin banyak tanda panah yang ada, maka semakin banyak topik pembicaraan yang dibahas dalam suatu hubungan antar pribadi tersebut. Dan juga semakin panjang atau semakin dalam panah tersebut menunjukkan seberapa dalam pembicaraan tersebut dibahas oleh kedua orang dalam hubungan antar pribadi tersebut. Lalu ada social exchange theory atau teori pertukaran sosial. Teori ini menjelaskan bagaimana keuntungan bisa didapatkan atau dihasilkan dari suatu hubungan antar personal. Pada teori ini terdapat 3 komponen utama, yaitu reward, cost, dan profit. Artinya, keuntungan yang kita dapat dari suatu hubungan antar pribadi dapat dilihat dari banyaknya reward yang kita dapat dikurangi dengan pengorbanan atau cost yang harus kita keluarkan. Selanjutnya ada equity theory. Teori ini berlandaskan pada teori pertukaran sosial. Namun pada teori ini lebih ditekankan bahwa dalam hubungan antar pribadi haruslah terjadi keseimbangan antara pengorbanan yang dikeluarkan dan juga keuntungan yang didapatkan. Apabila seseorang melakukan lebih banyak pengorbanan dalam suatu hubungan antar pribadi, maka pihak lainnya berhutang memberikan timbal balik agar kondisi tetap seimbang. Lalu selanjutnya ada politeness theory. Teori ini menjelaskan bagaimana kesopanan menjadi faktor utama dalam mengembangkan, mempertahankan, atau memburuknya suatu hubungan antar pribadi. Apabila kesopanan dijalankan dalam suatu hubungan, maka hubungan tersebut akan bertahan dan berkembang. Komunikasi dalam hubungan itu penting. Tanpa komunikasi, hubungan itu tidak ada. Dengan komunikasi yang efektif, kita mendapatkan kesempatan untuk merasakan hubungan yang suportif, terbuka, jujur, dan karakteristik lainnya yang kita inginkan dalam suatu hubungan. Komunikasi dalam hubungan terbagi menjadi 2. Yang pertama, communicating in developing relationship. Jadi, seseorang berkomunikasi untuk mengembangkan atau menjaga hubungannya agar hubungan interpersonalnya lebih efektif. Hal itu bisa kita raih dengan cara pertama, yaitu be nice. Para ahli menyebutnya sebagai pro-social behavior, di mana seseorang bersikap baik, positif, ramah, hangat, sopan, menghindari konflik, menghindari argumen, meski dalam satu kasus ia harus mengalah. Cara yang kedua yaitu communicate, di mana hal apapun itu harus dibicarakan. Small talk seperti obrolan, basa-basi itu penting untuk menjaga iklim hubungan. Yang ketiga, be open, di mana kita bersedia untuk mendiskusikan suatu hal dan kita bersedia untuk mendengarkan apa yang dipikirkan oleh partner kita. Dengan kita bersifat terbuka, kita bisa mengekspresikan diri dan mengungkapkan kepada pasangan apa kemauan kita. Selanjutnya ada give assurance, di mana kita memberikan jaminan, seperti memberikan dukungan, memprioritaskan pasangan, dan lain-lain. Lalu ada share joint activities, yaitu menghabiskan waktu bersama. Contohnya, kalian merayakan ulang tahun bersama, anniversary bersama. Yang keenam ada be positive, di mana kita mencoba untuk membangun hubungan yang nyaman dan lebih baik lagi. Kita juga berusaha untuk menghindari isu-isu yang dapat memicu terjadinya argumen. Yang ketujuh ada focus on improving yourself, yaitu kita juga harus memperhatikan diri kita sendiri, bagaimana kita menunjukkan diri kita kepada pasangan kita. Yang terakhir adalah be empathic, di mana kemampuan kita untuk mencoba merasakan apa yang dirasakan pasangan kita. Lalu yang kedua, communicating in deteriorating relationship, di mana selain membangun hubungan, komunikasi dapat melemahkan suatu hubungan. Melemahnya suatu hubungan dapat ditandai dengan 3 faktor. Ada communication pattern, strategies of disengagement, dan dealing with breakup. Yang pertama ada communication patterns. Communication patterns ini merupakan respon dari melemahnya hubungan, ditandai dengan withdrawal atau penarikan diri. Secara verbal, keinginan kita berbicara kepada pasangan itu menjadi berkurang. Secara nonverbal, kita mengurangi sentuhan, bahkan tatap muka terhadap pasangan kita sendiri. Yang kedua ada decline in self-disclosure, yaitu membatasi bagaimana kita mengungkapkan diri kita kepada pasangan kita.
Hal itu terjadi karena kita merasa hubungan itu sudah tidak patut untuk diperjuangkan dan kita tidak mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut. Yang ketiga ada deception, yaitu tingkat kebohongan semakin bertambah karena hubungan yang semakin memburuk juga. Kebohongan ini terkadang digunakan untuk menghindari perasaan malu dan pikiran negatif pasangan terhadap diri kita sendiri. Yang keempat ada positive and negative message, di mana pesan-pesan negatif dalam suatu hubungan meningkat dan pesan positif dalam suatu hubungan itu menurun. Jadi, apa yang dulu kita lihat menyenangkan sudah tidak menyenangkan lagi. Tanda kedua yaitu strategies of disengagement. Kita tentunya membutuhkan strategi untuk keluar dari suatu hubungan yang kita anggap tidak lagi menguntungkan bagi kita. Strategi itu bisa kita dapat dengan the use of positive tone, yaitu penggunaan nada positif untuk menjaga hubungan dan mengekspresikan perasaan positif terhadap pasangan. Yang kedua ada negative identity management, yaitu dalam berkomunikasi kita cenderung menyalahkan orang lain atas melemahnya hubungan kita dan untuk membebaskan diri kita sendiri atas kesalahan kita dalam hubungan itu. Yang ketiga ada justification, yaitu kita menciptakan alasan untuk keluar dari hubungan. Contohnya, kita putus ya, aku mau fokus UN dulu. Yang terakhir ada de-escalation atau deeskalasi, yaitu kita mengurangi intensitas hubungan. Kita cenderung untuk mengurangi tatap muka, bertemu dengan pasangan, atau berteleponan dengan pasangan kita. Yang ketiga yaitu dealing with breakup. Memutuskan suatu hubungan itu tentunya sulit dihadapi, karena biasanya diiringi dengan timbulnya stres dan emosional diri kita. Ada cara untuk mengatasi perpisahan, baik dalam pertemanan atau kekasih maupun kehilangan orang atas kematiannya. Cara pertama yaitu break the loneliness and depression cycle. Kita jangan mau untuk terus terjebak dalam situasi kesepian dan depresi, karena sesungguhnya banyak hal-hal positif yang dapat kita lakukan. Yang kedua, take the time out. Kita nggak perlu buru-buru untuk masuk ke dalam hubungan baru, atau kita juga tidak perlu secara berlebihan menolak segala hubungan yang ada. Yang ketiga, ada bolster your self-esteem. Ketika suatu hubungan berakhir, harga diri kita itu menurun. Biasanya hal ini terjadi kepada individu yang diputuskan. Untuk itu, setelah berakhirnya suatu hubungan, tugas kita adalah meraih kembali citra positif diri kita. Yang keempat, ada remove or avoid uncomfortable relationship symbol. Dalam suatu hubungan itu pasti ada barang-barang yang mengingatkan kita terhadap pasangan kita. Ada baiknya barang tersebut tidak kita buang. Kita bisa meminta teman kita untuk menyimpankannya untuk kita, atau kita bisa menaruhnya ke tempat yang tidak dapat kita jangkau. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya flashback atas hubungan dengan pasangan. Setelah kita membuat jarak, kita tidak lagi merasa buruk terhadap barang itu. Bahkan kita bisa menganggap barang itu sebagai kenang-kenangan. Yang terakhir adalah become mindful of your own relationship partner. Banyak orang-orang yang mengulangi kesalahan mereka dalam suatu hubungan, dan mereka cenderung masuk ke dalam suatu hubungan yang sama seperti hubungannya yang lalu. Kita harus menganggap bahwa hubungan yang baru itu adalah hubungan yang unik. Jangan mudah mengevaluasi berdasarkan hubungan yang telah lalu. Jadikanlah pengalaman hubungan lalu sebagai panduan, bukan sebagai filter. Selanjutnya kita akan membahas communication in relationship repair atau komunikasi dalam perbaikan hubungan. Dalam memperbaiki hubungan, kita juga memerlukan komunikasi untuk mengatasinya dengan cara kita mengubah perilaku komunikasi kita, mempraktikkan wawasan, dan juga keterampilan berkomunikasi kita. Ada dua hal yang dapat memperbaiki hubungan dan meningkatkan kembali intimasi, yakni yang pertama itu ada interpersonal repair atau perbaikan interpersonal. Dalam fase ini kita akan menganalisis apa sih penyebab kesalahan dalam suatu hubungan kita, caranya dengan memperbaiki perilaku diri kita atau mengubah ekspektasi kita terhadap orang lain. Untuk memperbaiki suatu hubungan, terdapat 6 cara strategi, yaitu recognize the problem, kenali masalahnya. Kita perlu mengidentifikasi masalah dan mengenalinya, baik secara intelektual maupun secara emosional.
kita juga perlu mengetahui atau introspeksi diri kita sendiri untuk mengetahui apa sih penyebab kesalahan dalam hubungan ini dan bagaimana cara mengatasinya. Selanjutnya, engage in productive communication and conflict resolution atau terlibat dalam komunikasi produktif dan resolusi konflik. Kita memang harus fokus sama yang namanya keterbukaan, kepercayaan diri, kedekatan, ekspresif, dan empati karena hal tersebut sangat penting dalam strategi perbaikan. Nah, ada beberapa saran selama perbaikan hubungan. Yang pertama itu, perhatikan baik-baik pesan yang disampaikan oleh lawan bicara kamu. Yang kedua, tukar perspektif dan lihat situasi seperti apa sih yang dilakukan oleh lawan bicara kamu. Yang ketiga, praktikkan respon empatik dan positif. Lalu yang keempat, miliki perasaan dan pikiran Anda. Yang kelima, gunakan teknik mendengarkan aktif. Yang selanjutnya, ingat prinsip kata-kata itu tidak bisa ditarik kembali. Jadi sebelum Anda ingin mengatakan suatu hal, lebih baik dipikirkan kembali. Dan yang terakhir, biarkan saluran komunikasi tetap terbuka. Selanjutnya, strategi yang ketiga adalah pose possible solution. Setelah kita mengidentifikasi masalah, diskusikan cara bagaimana untuk mengurangi atau menghilangkan kesulitan. Strategi yang keempat adalah affirm each other. Setiap strategi perbaikan hubungan, kita harus memasukkan dukungan dan evaluasi positif. Lakukan pertukaran perilaku yang positif kepada lawan bicara kita seperti memperbanyak kesepakatan, pujian, dan pengaruh positif lainnya. Selanjutnya adalah integrate solutions into normal behavior. Karena seringkali nih kalau kita udah ada solusi yang dicapai setelah argumen diikuti hanya untuk waktu yang sangat singkat. Kemudian mereka kembali kepada pola perilaku yang sebelumnya yang tidak produktif. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita mencoba untuk menjadikan pertukaran bantuan, pujian, dan perilaku menghargai sebagai bagian dari perilaku yang normal. Strategi yang terakhir adalah risk. Ambil risiko dalam mencoba meningkatkan hubungan Anda dengan orang lain. Langkah pertama yaitu mencoba berbaikan atau mengatakan bahwa kita ini menyesal telah melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya adalah perbaikan intrapersonal. Kalau misalnya kata Duncan dan Rock, salah satu jalan paling penting untuk perbaikan hubungan berasal dengan prinsip tanda baca dan gagasan bahwa komunikasi berbentuk lingkaran, bukan linear. Kemudian dalam perbaikan intrapersonal ada dua. Yang pertama stimulus, respon pandangan terhadap masalah hubungan, dan yang kedua pandangan lingkaran masalah hubungan. Yang pertama ini pandangan tentang proses hubungan yang menyiratkan bahwa satu perilaku adalah stimulus dan satu perilaku lainnya adalah respon. Ini menyiratkan bahwa pola perilaku dapat dimodifikasi hanya jika kita mengubah stimulus, maka akan menghasilkan respon yang berbeda. Dan yang kedua, pandangan lingkaran masalah hubungan, di sini tidak ada perilaku khusus yang dipilih sebagai stimulus dan tidak ada sebagai respon. Nah, dengan demikian, polanya dapat dipatahkan oleh gangguan dari mana aja sepanjang lingkaran.